Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lili Setiani, Kepala SDN Ronggo 5, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Ronggo 5, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan taufiknya kita bisa berkumpul dalam acara pemahaman dan implementasi budaya positif pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pemahaman yang saya dapat dari pelatihan calon guru penggerak angkatan 5 Kota Kediri. Mohon maaf karena saya kurang fit, kurang enak badan, sehingga nanti jika di tengah-tengah saya izin duduk. Ini Bapak Ibu dulu. Ya, Di sini saya hanya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif, dan saya yakin panjenengan sudah lebih paham, sudah lebih pengalaman, sehingga di sini kita saling sharing saja. Jikalau ada yang apa yang saya sampaikan ada kekurangan, mohon untuk diberi masukan. Ngoten ya, Bapak Ibu. Slide kedua, mari kita cermati moto dari budaya positif yang dimiliki negara kita. Bapak Ibu guru hebat, budaya positif adalah karakter bangsa Indonesia. Berikutnya, konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mohon maaf nih, kurang alim. Perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, 3 motivasi perilaku manusia. Berikutnya, keyakinan kelas. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, posisi kontrol diri. Dan terakhir, segitiga restitusi. Untuk slide pertama, perubahan paradigma belajar. Mohon maaf, saya duduk ya. Perubahan paradigma belajar. Diferensiasi murid. Maksudnya di sini yaitu kebutuhan setiap murid tidaklah sama. Murid memiliki keunikan sendiri-sendiri, sehingga pembelajaran tidak bisa disamakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya di sini adalah pembelajaran secara kelompok-kelompok kecil, jadi tidak bisa langsung secara klasikal untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ada 6 dimensi. Yang pertama,
beriman dan bertakwa. Kelihatan ya Bapak Ibu, kecil-kecil ya. Beriman dan bertakwa, bergotong royong, kreatif, kenalan kritis, mandiri, dan berkebinekaan global. Maksudnya pembelajaran diferensiasi atau berdiferensiasi di sini bukan berarti jika siswanya ada 28 siswa maka kita memberikan model pembelajarannya sebanyak 32. Tetapi kita pilah-pilah. Pemahaman siswa itu pasti ada yang mirip. Misalnya di pembelajaran matematika ada yang susah sekali sudah hafal perkalian sampai berapa, ada yang belum hafal, ada mungkin yang suka bercerita, ada yang suka menulis. Jadi kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan pemahamannya. Yang berikutnya, disiplin positif. Bapak Ibu, panjenengan jika mengetahui atau mendengar kata disiplin, apa maksud dari disiplin di sini? Makna dari disiplin apa nih? Kalau panjenengan lihat kata disiplin itu mesti terpajunya kepada aturan. Aturan itu kalau aturan kita dengan aturan biasanya selalu memaksa. Nah, dalam budaya kita disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata-kata kepatuhan itu seperti memaksa, jadi menimbulkan ketidaknyamanan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Cetakan kelima 2015 halaman 470. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini tujuan pendidik jelas bahwa disiplin itu motivasinya bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri, dari dalam siswa itu sendiri. Jadi mengapa diberikan makna disiplin positif? Karena aturan atau yang dibuat itu supaya siswa dengan sadar, secara sadar dia membangun disiplin dari diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan dari motivasi ekstrinsik. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, kesadaran diri sendiri untuk bersikap disiplin. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal meliputi kontrol diri mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal. Jadi nilai kebajikan itu menyeluruh. Setiap agama pun juga sama, di dunia manapun juga sama. Namanya kebajikan, namanya kebaikan itu sama, kebajikan universal. Lalu
6. Organisasi nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kita kenal dengan 6 dimensi tadi ya. Berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa, kreatif, inovatif, mandiri, nalar kritis, gitu ya. Berikutnya dari IBO Primary Years Program, 9 pilar karakter Indonesia, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The Seven Essential Virtues, 6 dan Virtues Project. Inilah yang diambil dari nilai kebajikan universal di kelas kami. Berikutnya dari standar nasional pendidikan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia itu bersikap disiplin itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi 1 dan 2 itu terbentuk karena eksternal, karena dorongan eksternal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang coba kita bangun, motivasi yang ketiga ini, supaya siswa menyadari disiplin itu sangat penting bagi diri siswa sendiri. Disiplin positif melalui restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga disiplin positif di sini yang paling baik adalah melalui restitusi. Anak-anak saat melakukan kesalahan atau yang melanggar dari disiplin, itu paling baik kita tahu penyebabnya apa. Kita cari dulu permasalahannya apa. Kita ajak diskusi, kita cari solusi bersama. Karena kadang mereka di rumah itu belum mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, di sekolah itu impiannya dia mendapatkan kekosongan atau apa yang mereka inginkan. Nah, mungkin untuk menarik perhatian kadang melakukan tindakan yang melanggar kedisiplinan. Berikutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dan hasilnya. Untuk hukuman, hasilnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dihukum, jadi merasa terpaksa. Kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu yang sudah disepakati dan memang harus terjadi. Sedangkan restitusi, pilihan yang dibuat oleh siswa sendiri. Secara mudah saja, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu
Jika hukuman itu ada hukuman fisik dan verbal ya, jadi tidak harus hukuman fisik saja, tetapi verbal dengan kata-kata itu juga termasuk hukuman. Nah, kalau hukuman cenderung siswa itu belum siap. Misalnya, dia datang terlambat, datang ke sekolah setengah 8, sudah terlambat. Bapak Ibu guru langsung memberikan hukuman untuk mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Nah, ini karena sifatnya langsung dan kita pelajarannya bukan pelajaran SDOK, diberikan hukuman secara fisik mengelilingi lapangan. Nah, ini namanya hukuman. Jadi anak-anak itu terpaksa mengiyakan. Memang dia salah, tapi terpaksa mengiyakan. Dan kalau konsekuensi sudah sepakat antara siswa dan guru, tetapi kadang-kadang yang memberikan solusi ini adalah guru sendiri. Contoh, anak itu tidak bisa datang terlambat, lalu diberikan konsekuensinya menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kalimat. Meskipun itu sudah disepakati, itu pilihan yang dianggap guru mungkin satu supaya tulisannya juga bagus, yang kedua juga anak itu supaya tidak melanggar lagi. Tetapi jika restitusi diberikan pilihan, ditanya dulu mengapa terlambat atau sering terlambat, solusi pemecahannya apa, diberikan diskusi dulu. Memang kalau restitusi itu lebih lama waktunya dan juga lebih banyak menyita waktu kita juga, karena kita gali, kita cari solusi permasalahan supaya anak tersebut juga mengetahui ada pemecahan masalah dari yang dia perbuat, seperti itu. Nah, ini perilaku pasif agresif meningkat saat diberikan hukuman. Kalau konsekuensi atau sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kadang berikutnya akan berulang lagi. Jika restitusi, masalah bisa terpecahkan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, karena seperti tadi yang saya bilang bahwa aturan itu sudah dimaknai bahwa seperti memberikan kepatuhan atau pemaksaan, tidak kenyamanan. Nah, sedangkan jika keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak menarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini kita ketahui bahwa keyakinan kelas yang kita buat atau mungkin kesepakatan kelas yang kita buat antara siswa keseluruhan di dalam kelas dan guru
atau warga kelas ataupun warga sekolah ini untuk menjadikan sekolah atau pembelajaran yang diinginkan, yang menurut pemikiran siswa-siswa tersebut juga yang nyaman untuk belajar, apa yang diinginkan bersama. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, atau bisa dibilang kesepakatan kelas ya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Pendapatnya apapun kita terima, mencatat semua masukan-masukan para murid, sehingga kita gali dari pemikiran-pemikiran siswa sendiri. Walaupun itu pemikirannya sederhana sekali, tetapi kita harus menggalinya dari mereka sendiri supaya mereka ikut berpikir, supaya mengajak apa ya, untuk ikut berpikir juga untuk kebaikan mereka juga. Lalu yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, ini untuk kalimat, jangan menggunakan kalimat negatif seperti jangan membuang sampah. Kita ganti dengan buanglah sampah di tempatnya. Jangan ramai di dalam kelas. Bisa kita ganti dengan kata-kata bersikaplah yang tertib saat pembelajaran. Jadi kata-katanya positif, dihindari kata-kata negatif. Kata seperti kata jangan itu ya. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. 5. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, dan buat saja keyakinan kelas itu 3-7. Jangan terlalu banyak, nanti malah tidak tersampai atau terlalu banyak keyakinan kelas, akhirnya tidak tercapai tujuan yang diinginkan. 6. Semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya, menandatangani keyakinan kelas tersebut. Berikutnya, diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah untuk dibaca. Contohnya, kalau kelas 6 sudah dibuat di belakang dengan itu, tetapi mungkin itu masih terlalu banyak, itu bisa dikurangi lagi. Berikut adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini untuk kelas 1, contohnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Untuk kelas 5, contohnya selalu bersikap positif. Di sini untuk membuat keyakinan kelas tidak begitu detail seperti peraturan sekolah, datang tepat waktu 10 menit sebelum bel berbunyi seperti itu ya. Beda, keyakinan kelas lebih abstrak karena lebih bisa diacu untuk hal-hal lain juga. Berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang harus kita pahami, setiap siswa kita juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Kebutuhan dasar ini bersifat fisiologis, biologis, dan juga psikologis, yaitu tentang kebutuhannya rumah, makanan, rasa aman. Dan untuk kebutuhan keempat lainnya itu kebanyakan kebutuhan psikologis, jadi perasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa ingin diterima dan diperhatikan. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan yang dimiliki.
biasanya ini adalah yang condong adalah siswa-siswa yang telah pemahamannya lebih kuat, atau kadang tingkatnya juga di kelas bagus, itu biasanya jadi pemimpin seperti itu, jadi penguasaannya tinggi. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan kemandirian, otonom memiliki pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, merasa senang, tertawa, dan ingin bermain. Kelima kebutuhan dasar ini harus dipenuhi. Contoh saja seperti Rama, ya, siswa saya seperti Rama itu kadang kan memang untuk materi kurang, tapi sebenarnya dia juga ingin kadang melakukan sesuatu yang di luar disiplinnya, itu dia cari perhatian, pengen ditanyai seperti itu. Jadi rasa kasih sayangnya juga masih butuh perhatian dan butuh kasih sayang. Apalagi kita tahu sendiri bahwa keadaan rumahnya seperti apa, jadi kita mengerti sendiri bahwa dia butuh lebih kasih sayang dari guru-guru. Berikutnya, dunia berkualitas yang diimpikan. Guru dan murid pun memiliki impian dunia berkualitas seperti apa yang diinginkan. Kalau di sini, kalau murid sendiri ya, jika tepat dengan murid menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, yang berisi hal-hal terbaik dalam hidup, yang membuat bahagia dan terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Dan jika guru bisa membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Dari sini kita ketahui bahwa kodrat alam dan kodrat zamannya siswa itu memiliki karakter sendiri. Mereka mengapa saat dewasa bisa karakternya berubah menjadi negatif, kadang di hayalannya atau yang diinginkan dari dunia yang diinginkan itu tidak terpenuhi. Sedangkan kita sebagai guru, seperti petani, kita menanam benih, menanam jagung, menanam padi, itu kan tidak mungkin akan berbeda tanaman. Benih jagung kita tanam pasti nanti akan tumbuhnya juga jagung. Bisanya kita hanya bagaimana jagung itu subur, baik, tidak ada ulat. Guru juga seperti itu. Kita anak sudah memiliki kodrat alamnya, karakternya sudah punya sendiri. Nah, kita sebagai guru hanya menebalkan nilai-nilai kebajikan yang masih tipis-tipis itu, kita tebalkan supaya lebih kuat dan siswa-siswa juga bisa mengambil bahwa nilai-nilai kebajikan itulah yang utama. Berikutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Sebagai guru, biasanya kita mengambil 5 posisi ini untuk berinteraksi atau dengan siswa saat dia melakukan kesalahan. Yang pertama, posisi penghukum. Di sini hasilnya biasanya siswa menjadi pendendam dan agresif jika tidak terima dengan hukuman yang diberikan. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Suaranya Bapak Ibu ini lembut, tetapi hasil
siswa biasanya merasa gagal dan tertekan seperti tidak berguna. Yang ketiga, posisi teman. Antara guru tidak ada jarak, tetapi jika dengan guru lainnya kadang berbeda. Jadi hanya dengan salah satu guru saja yang dianggap seperti teman. Yang keempat, posisi pemantau. Di sini guru sebagai pengawas mengandalkan catatan secara detail dan peraturan serta menggunakan teori stimulus dan respon atau pancingan-pancingan supaya dia bisa mengerti sendiri dan paham tentang perbuatannya. Tapi hanya memantau, jadi dipancing-pancing. Yang terakhir adalah posisi manajer, membuat murid mencari solusi atas perbuatannya sendiri. Hasilnya, murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Nah, di diklat ini diharapkan posisi guru adalah dua ini, pemantau dan manajer, sehingga terbentuk siswa yang memiliki disiplin positif dari diri sendiri, intrinsik. Di posisi manajer, sikap kita pun tidak boleh cenderung merasa kesal atau merasa sedih, kesal ataupun marah. Saat di posisi manajer itu, kalau bisa sebagai seorang guru itu datang, meskipun kesalahan yang dibuat sangat berat, kita cari dulu, kita gali dulu, dan kita diskusikan bersama siswa tersebut. Yang berikutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Di sini bisa kita tanyakan dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau dengan pertanyaan lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan supaya siswa itu sendiri yang menjawab. Dengan mungkin bahasanya bisa kita lebih sederhanakan supaya siswa bisa mengerti mengapa kamu melakukan ini, alasannya apa, mengapa kamu melakukan itu, menurutmu itu salah atau benar, yang benar bagaimana, nah seperti itu. Berikutnya, jika siswa tersebut merasa tertekan, bisa kita menggunakan yang kedua, menstabilkan identitas. Mungkin kesalahannya tidak sengaja sampai temannya itu terjatuh dan terluka parah, dia kan tertekan, ya kan? Nah itu bisa dengan menstabilkan identitas itu kita posisinya seperti kita samakan dengan diri kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Ini adalah menstabilkan identitas. Dan yang terakhir adalah ini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Kamu ingin suasana belajar atau di sekolah itu bagaimana? Jadi kita gali lagi apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Segitiga restitusi ini bisa ada jika tidak harus untuk 1, 2, 3 itu ya boleh diacak sesuai kebutuhan. Yang berikutnya,
implementasi yang sudah saya lakukan yang masih sedikit ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di berikutnya nih. Ini contoh saja pandangan seperti ini. Nanti kita bisa suaranya kurang jelas ya. Ini adalah pilihan yang saya dan anak-anak siswa kelas 6 pilih saat masuk ke kelas. Itu boleh saling dengan mencium tangan, dengan bertepuk, ataupun dengan kos dengan bahasa Inggris. Berikutnya, pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas saat awal masuk, saat MPLS ya. Dan berikut adalah hasilnya yang telah dipasang di dinding-dinding kelas yang meliputi sifat yang dimiliki, lalu cita-cita, keyakinan kelas, dan konsekuensi yang didapatkan jika jika melanggar disiplin yang sudah disepakati bersama. Ini adalah dalam penyelesaian masalah. Saya ngambil dua siswa ini, yang satunya Ananda Permata yang sering terlambat masuk sekolah, dan yang satu Ananda Rama suka sekali jahil dengan temannya. Ya, sangat. Ini ya mungkin ini masih proses, belum sampai langsung berhenti berbuat jahil, tetapi alhamdulillah di kelas juga sudah agak berkurang, dan juga teman-teman yang lainnya, kelompoknya yang lainnya juga paham kalau seumpama Rama itu sifatnya seperti apa. Jadi saat berkelompok itu paham, anak ini suka ini, jadi karena dia aktif, nggak bisa diam, akhirnya seluruh kegiatan seperti yang membutuhkan
tenaga atau berlarian kemana pun diserahkan ke Rama semua, dan dia justru senang. Nah, ini untuk berikutnya sudah ke sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, dari penjelasan pemahaman budaya positif yang saya sampaikan, silahkan untuk bertanya jika ada yang yang ingin dipertanyakan. Monggo, kalau saya bisa menjawab pasti langsung saya jawab. Tapi nanti kalau ada kekurangan mohon bantuannya ke Bapak Ibu semua ya. Kita sharing saja. Monggo Bapak Ibu guru. Sinten? Ini Pak Obed, monggo ini bawa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya berkaitan dengan tadi dari Ibu Mandiri menjelaskan ada di situ restitusi, ada konsekuensi, dan yang selanjutnya ada hukuman. Saya masih agrafian, saya masih janggal, saya masih mungkin bingung dengan aplikasi praktisnya itu seperti apa. Karena dari restitusi sendiri saya menangkap tadi ada yang 5 tadi ada pemantau, manajer, penghukum, teman yang satu tadi apa? Apa yang satu tadi? Nah ya, yang satu membuat masalah. Nah, tapi saya tidak dapat menangkap dengan baik yang restitusi bagian penghukum sama yang hukuman yang ada di awal tadi. Kan ada hukuman, ada restitusi. Restitusi tadi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada teman merasa bersalah, pemantauan, terus manajerial. Nah itu letak kebingungan saya itu di situ. Ada hukuman, ada restitusi, penghukum. Nah mungkin itu saja saya bertanyakan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obed atas pertanyaan yang sangat super sekali. Ini saya coba menjawab ya untuk sepemahaman saya. Untuk saya slide-nya saya ke 5 posisi kontrol dulu ya. Nah ini maksudnya 5 posisi kontrol restitusi dalam pemecahan masalah. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Kadang kita itu bersikap seperti penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Di sini yang kita posisi yang kita lakukan sesuatu, posisi yang kita ambil secara tidak sadar seperti itu. Penghukum di sini pokoknya diberikan hukuman gitu langsung, walaupun fisik atau verbal. Contoh, kamu datang terlambat ke sekolah, harusnya kan datangnya jam 7 tepat, tapi ternyata kamu datang jam 7 lebih 15. Sudah sering kali Bu Guru ingatkan tetap terlambat saja. Ya sudah, sekarang kamu mengepel ini ya, koridor dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah gitu loh, itu posisi koridor. Jadi kita bisa tanya dulu alasannya dia terlambat apa. Karena dia melakukan ketidakdisiplinan, langsung diberikan hukuman. Karena kamu terlambat, sudah sekarang kamu ngepel koridor kelas 1 sampai kelas 6. Nah seperti itu.
perbedaannya dengan membuat merasa bersalah, biasanya suaranya lembut seperti ini. Kenapa tiap hari kok terlambat? Apa kamu nggak tahu kalau terlambat itu membuat kerugian padamu? Bu guru juga nanti diberikan sanksi oleh kepala sekolah karena tidak bisa mengajar kamu, tiap hari selalu terlambat. Bu, ya kasihan kok kamu sama bu guru. Nah, seperti itu ya, kalau membuat merasa bersalah. Contohnya, untuk teman, kalau kamu terlambat, seharusnya kamu tahu jam berapa. Kamu lari secepatnya supaya tidak terlambat lagi. Lebih si kata-katanya positif dan membuat merasa siswa yang melakukan ketidakdisiplinan saat masuk itu tidak tertekan, jadi positif seperti itu, seperti teman. Nah, kalau untuk pemantau itu sikapnya datar, jadi guru itu datar, jadi tidak sedih, tidak marah dulu lah, tidak langsung menghukum, tetapi ditanyakan, ini sudah jam berapa? Kamu tadi berangkat jam berapa? Kamu ngerti tidak kalau kamu itu sudah terlambat atau sampai di sini? Nah itu jadi lebih datar dan lebih menggari lagi supaya dia merasa sendiri apa yang dilakukan itu sudah salah. Seperti itu. Untuk perbedaan, ini adalah 5 posisi kontrol yang dimiliki guru ya. Ini ya, gitu. Dan berikutnya untuk perbedaan, nah, ini ya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman seperti tadi, saat datang terlambat, kamu sudah tahu kalau terlambat, ya sudah, sebagai hukumannya kamu ngepel musola. Nah itu hukuman. Jadi belum sampai ditanya alasannya apa-apa, yang penting sudah tahu itu terlambat, maka diberikan hukuman. Ya, hukumannya itu tidak berkaitan dengan materi atau pembelajaran saat itu juga. Beda jika saat pembelajaran PJOK, dia datang terlambat saat pembelajaran PJOK, lalu diberikan hukuman, ya sudah kamu lari kecil-kecil dulu 3 kali karena teman-teman tadi sudah senam dulu, gitu, karena ada hubungannya dengan olahraga, dengan materi itu, jadi bukan hukuman. Tapi karena tidak ada materi atau pembelajarannya olahraga saat dia terlambat, tetapi diberikan hukuman berupa ngepel atau lari-lari atau apapun secara fisik atau verbal, itulah namanya hukuman. Untuk konsekuensi, ya, seperti tadi sudah diketahui atau disepakati bersama antara siswa dan guru. Kalau melakukan atau melanggar disiplin ini, konsekuensinya ini. Kadang konsekuensinya adalah yang diambilkan oleh Bapak Ibu guru, seperti yang saya lakukan. Konsekuensinya saat melanggar disiplin itu menghafalkan materi, tema, materi ASEAN. Ada yang mata pelajaran matematika menghafalkan perkalian sampai 100. Itu adalah konsekuensi. Anak-anak sudah tahu, sudah disepakati juga. Ya, itu menurut Bapak Ibu guru yang terbaik untuk siswa. Konsekuensi tersebut bisa menambah ilmunya. Sedangkan restitusi itu adalah kita tanyakan, kita diskusi dulu. Seperti tadi, mengapa Rama kok jahil sekali dengan temannya? Kita tanya, diskusi kenapa. Di rumah ternyata tidak ada yang mengajari.
ibunya sekarang sudah keluar negeri atau bagaimana, sudah tidak di rumah dengan orang tua saja. Terus karena ayahnya bekerja sampai larut malam, dia pun tidak ada yang membangunkan. Jadi kadang bangunnya jam 6, jam setengah 7. Nah kemarin saat saya diskusikan bersama dengan dia berulang kali dan beberapa kali, alhamdulillah sudah bisa sholat subuh jam 5, meskipun setelah itu tidur lagi karena adiknya, ayahnya masih tidur semua. Jadi akhirnya tidur lagi, terus datang ke sekolah dia refresh ya. Nah ini memang restitusi restitusi ini tidak bisa dilakukan sekali, jadi harus berulang-ulang kali. Dan hasilnya dia pun menerima, dia pun juga mau berubah. Buktinya dia juga mau sholat subuh, dia juga ingin nantinya pun jadi orang yang membanggakan orang tuanya ataupun sekitarnya untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Gitu ya, Pak Ubed. Ada kekurangan? Alhamdulillah. Sudah jelas ya, Pak Ubed. Ada lainnya? Monggo, Bu Kinta. Pak Doni, Bu Yanti. Alhamdulillah. Saya lanjutkan untuk karena kita untuk diklat CGB ini yang didengung-dengungkan oleh pemerintah adalah kolaborasi di organisasi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendirian, bekerja harus bersama-sama. Dan bahwa itu adalah kolaborasi adalah cikal bakal dari gotong royong, dari asas yang kita miliki, ya. Masih azan ya. Terakhir nih. Baiklah, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dimulai dengan pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Dan mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bisa segera membuat dan nanti saya dokumentasikan. Mungkin membuatnya tidak usah terlalu yang terlalu panjang-panjang, jadi curah pendapat siswa-siswa apa sedikit-sedikit aja, 3 sampai 5 poin atau 3 sampai 7 poin saja boleh, lalu ditempel di dinding macam ya. Alhamdulillah, kelas 1 sudah ya? Ya, sudah Kak. Oh iya, sip, terima kasih. Nanti saya tinggal dokumentasi. Dan kelas 5 sudah di kelas 5 ya. Untuk yang lainnya saya mohon bantuannya Bapak Ibu guru, ya. Alhamdulillah. Ada tambahan atau ada pertanyaan lainnya, Pak Leo mungkin sebelum penutup? Tadi kan ada yang seperti kita menanam jagung, nanti tumbuh jagung, nanam padi, tumbuh padi, seperti itu kan. Setiap anak punya kemampuan masing-masing. Yaitu pengaplikasian secara langsung di kelas dengan kondisi anak yang kemampuannya jomplang ya. Itu gimana supaya efektif? Karena kalau menjelaskan materi untuk semua udah pasti yang anaknya sedang ke bawah itu ketinggalan.
dulu ke yang sedang ke bawah, itu biasanya yang lain ketika bosan itu pasti ramai. Itu yang terjadi, yaitu gimana supaya solusinya yang memungkinkan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Leo. Ya itu, jadi panjenengan juga sudah menyadari bahwa setiap siswa memiliki keunikan masing-masing ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Memang untuk pengkondisian supaya pembelajarannya secara kondusif dan baik semuanya bisa berjalan, disinilah kita mengambil pembelajaran secara berdiferensiasi. Pembelajaran dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok tersebut sudah kita pilih sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki, dengan cara bisa dengan wawancara, bisa dengan checklist kartu, bisa juga dengan isian asesmen diagnostik awal. Sekarang pun juga bisa dimulai walaupun bukan awal semester, tetap bisa untuk memetakan siswa-siswa tersebut ke dalam kelompok-kelompoknya. Pasti ada kesamaan, tidak mungkin 28 siswa itu tidak ada sama, atau sama sekali tidak sama, itu tidak mungkin, pasti ada kesamaan. Nah, saat per kelompok kecil tersebut, dengan bisa memberikan tugas sesuai dengan level kemampuannya. Seumpama kelompok ini suka sekali menulis, ada 5 siswa yang tulisannya bagus, dia kalau mau memahamkan jawabannya itu pokoknya dia nulisnya bagus, tapi dia saat bercerita itu seperti kurang percaya diri. Itu dikelompokkan saja. Jadi ide pokoknya disuruh membuat secara tulisan. Terus kelompok yang lain yang dia tidak suka menulis, tapi kalau bercerita terus apapun, meskipun ceritanya yang enggak menjurus, tapi dia kalau bercerita ke depan itu dia semangat. Meskipun kadang ceritanya itu kita tahu bahasa Indonesianya masih lekat kemana-mana, tapi karena dia suka bercerita tapi nggak suka menulis, ya kita kelompokkan. Ada kelompok yang suka menulis juga suka bercerita, kita kelompokkan sendiri. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Seumpama itu pembelajaran untuk mencari ide pokok satunya sesuai kemampuannya. Jadi satunya nanti kalau kelompok kecil ini yang nggak bisa menulis dengan baik tapi suka bercerita, ya disuruh cerita saja ide pokoknya secara langsung diceritakan seperti itu. Jadi memang memang agak sulit untuk pembelajaran berdiferensiasi karena perbedaan itu. Tetapi mau bagaimana lagi, dan mau yang harus kita harus memberikan apa yang siswa-siswa butuhkan. Jadi kelompok-kelompok untuk pembelajarannya. Apakah bisa diterima, ayo? Lagi bisa. Iya. Ini Bu, kami di situ ada tertulis gotong royong adalah cikal bakal kolaborasi. Tapi pada faktanya di dalam sebuah kelas itu pasti ada kelompok anak yang mungkin dikatakan egois lah, atau mungkin mereka itu mindsetnya seperti segerombolan kepiting di dalam ember ya. Ketika ada teman kepiting yang mau naik atau punya prestasi, dia kan tidak mendorong, justru dia gandoli geret dan itu atau menjatuhkan, ya kan ada seperti itu kan ada. Ya, bagaimana kita mau mengkondusifkan atau memajukan sebuah kelas jika terdapat sekelompok anak yang seperti itu, dia tidak mensupport, malah justru kalau ada yang mau punya prestasi dia malah tarik
tidak mendukung ini. Dan gimana untuk menyadarkan atau memotivasi si anak supaya tidak punya mindset kayak kepiting tadi. Terima kasih Pak Leo atas pertanyaannya yang sangat juara ya, sangat super dan membuat saya lebih berpikir keras gitu ya. Untuk mindset gotong royong kolaborasi yang kita dengung-dengungkan seperti permasalahan yang telah disampaikan Mas Bima tadi, memang kadang itu adalah karakter ya. Karakter yang telah terbentuk mungkin dari kecil sudah lama seperti itu. Memang itu agak susah untuk membuat perubahan karakter. Tetapi seperti kata pepatah, batu yang keras itu pun bisa berlubang jika setiap hari ditatasi oleh air. Jadi marilah kita selalu berpikiran positif dan menyebarkan nilai-nilai kebajikan. Iya, mendoakan juga supaya bisa berubah ke yang lebih baik. Dan organisasi itu tidak akan bisa maju atau tidak akan bisa berkembang jika ada anggotanya atau salah satu saja anggota yang tidak mendukung tujuan dari terbentuknya organisasi tersebut. Jadi memang harus disupport dan didukung bersama-sama. Oke, gitu ya Mario. Terima kasih. Ya, sabar ya, menggerakkan dengan sabar ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Budaya positif yang saya sampaikan ini semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan jikalau nanti di dalam pelaksanaannya atau selanjutnya saya kurang masih ada kekurangan, mohon diingatkan dan kita bersama-sama untuk membangun sekolah ini supaya memiliki budaya positif yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto rumian bersama Bapak Ibu terakhir ya. Dan foto terakhir ya, tulis untuk foto terakhir. Ini jangan fotonya Pak Odet, pasti lah.